Oke, halo semuanya. Selamat malam, selamat datang di BrainFit Talks dari BrainFit Indonesia. Perkenalkan, saya Irfan Wanata, biasa dipanggilnya Mr. Irfan. Saya adalah salah satu senior konsultan dan master trainer di BrainFit Indonesia. Malam hari ini kita akan ngobrol asik lagi, Ibu dan Bapak, setelah cukup lama kita pause ya. Malam hari ini kita akan ngobrol asik lagi mengenai cara kerja otak, terutama otak anak-anak ya. Sebelum kita mulai ngobrol, saya kenalin dulu rekan saya malam hari ini ada Miss Nancy. Halo, Miss Nancy. Halo Mr. Irfan, halo selamat malam Ibu dan Bapak. Perkenalkan, Miss. Hai Mr. Irfan. Saya Nancy Peter, salah seorang master trainer dan senior consultant juga di BrainFit Indonesia. Teman ngobrolnya Mr. Irfan malam hari ini. Betul sekali, iya. Masih ada satu lagi ya, Miss. Ada rekan kita, ada Miss Iren juga. Halo, Miss Iren. Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di Miss. BrainFit Talks. Kita sudah off 3 bulan ya kalau nggak salah. Iya, dari September. Senang rasanya. Ya, senang rasanya back on air. Betul banget. Tahun ini at least dengan satu kali lagi BrainFit Talks ya. Iya, betul. Okay. Back by popular request, Miss. Banyak yang nanyain soalnya selama nggak ada. So here's one more before end of the year ya. Nah, sebelum kita mulai ngobrol, saya akan kenalin dulu mungkin mengenai BrainFit ya, Miss. Siapa tahu ada orang tua yang baru pertama bergabung malam hari ini. So, saya akan kenalin sedikit mengenai BrainFit kepada orang tua ya. So, let me share my screen. So, ini adalah informasi mengenai BrainFit ya, Ibu dan Bapak mungkin baru pertama kali ketemu dengan BrainFit. So, BrainFit adalah sebuah perusahaan yang berasal dari Singapura. Kita sudah berdiri sejak tahun 2001. So, by now sudah 21 tahun umurnya ya. Di Indonesia sejak tahun 2008. BrainFit adalah perusahaan yang bekerja di bidang pelatihan otak, basically. Ya, saat ini tidak hanya di Singapura dan Indonesia, BrainFit sudah ada di 9 negara. Ini lokasinya kita. Ya, di 9 negara ini ada lebih dari 20 center pelatihan otak. Selain itu, kita juga bekerja sama dengan lebih dari 50 sekolah yang menggunakan beberapa program BrainFit untuk proses belajar mengajarnya. Di Indonesia sendiri, kita ada 3 center saat ini. Ini dia lokasi kita, ada di Kelapa Gading, ada di Kebun Jeruk, dan di Gading Serpong. So, apa yang kita lakukan di BrainFit? Seperti tadi saya sebutkan ya, kita adalah pusat pelatihan otak, Ibu dan Bapak. So, program-program yang kita miliki di BrainFit didesain berdasarkan riset di bidang neuroscience atau pelatihan atau penelitian di bidang otak, tepatnya ya. Tepatnya ada istilah neuroplasticity. Ibu dan Bapak boleh Google nanti istilahnya seperti apa. Pada dasarnya kita menggunakan hasil riset ilmuwan yang menemukan bahwa ternyata otak kita itu bisa dilatih, segala bentuk kemampuan itu bisa dibentuk dan pusatnya ada di otak gitu ya, dan kita punya informasi itu dan kita gunakan itu untuk menciptakan program yang bisa dinikmatin oleh anak-anak. Saat ini program kita mengcover dari mulai usia baby ya 9 bulan tepatnya, kita punya BrainFit Baby namanya. Kemudian ada BrainFit Junior untuk anak-anak usia preschool sampai dengan TK, dan juga ada BrainFit Scholar untuk anak usia SD, SMP sampai SMA. Dalam hal usia kita cover dari 9 bulan sampai 18 tahun basically. Ini beberapa penghargaan dan partner yang bekerja sama dengan BrainFit. Saya nggak bahas terlalu jauh. Untuk orang tua yang pengen tahu lebih jauh mengenai BrainFit, boleh follow Instagramnya BrainFit @BrainFitIndonesia. Di sana ada banyak informasi mengenai BrainFit, aktivitasnya, programnya, atau bahkan testimoni orang tua yang sudah cobain. Ya. So, malam hari ini, basically sesi kita adalah BrainFit Talks lagi, Ibu dan Bapak ya, yang baru pertama kali join. Saya share sedikit mengenai BrainFit Talks ini. Konsepnya adalah talk show, Ibu dan Bapak. Jadi kita ngobrol santai aja. Nanti kita ngobrol mengenai topik malam hari ini. So, di tengah-tengah obrolan kita, kalau misalnya ada pertanyaan yang muncul, langsung diketik saja di menu Q&A yang sudah ada di Zoom-nya masing-masing, Ibu dan Bapak. Nanti di sela-sela sesi kita akan sisihkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari orang tua ya. Ini bukan seri pertama kita sudah punya, I think by now, lebih kurang 40 episode, ada di YouTube channelnya BrainFit Indonesia, silahkan dicek, Ibu dan Bapak. Mainly topik kita ada topik parenting sama perkembangan otak anak-anak. Ya, siapa tahu ada judul di sana yang cocok dengan kebutuhan orang tua, silahkan dicek ya. Oke, so malam hari ini kita topiknya adalah meningkatkan fokus dengan brain training. Jadi kita akan kupas lebih jauh apa itu brain training dan gimana sih brain training bisa membantu meningkatkan kemampuan fokusnya anak-anak. Gitu ya, Miss? Ya, betul banget. Thank you for the introduction, Mr. Irfan. Ya, malam ini kita ngobrol soal fokus ya, dan bagaimana brain training bisa mampu meningkatkan fokusnya anak-anak. Ya, saya ngulang barusan tadi apa kata Mr. Irfan. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita minta tolong Miss Iren ya. Miss Iren, can you share, apakah bisa jelaskan terlebih dahulu nggak, Miss? Sebetulnya bagaimana sih perkembangan kemampuan fokus dalam otak anak? Apa yang menyebabkan anak bisa
mengalami kesulitan fokus, apa sebenarnya yang terjadi di dalam koneksi, di dalam fungsi otaknya? Oke, saya akan mulai dulu dengan menjelaskan tentang masalah fokus. Ini adalah masalah umum anak-anak yang banyak terjadi pada anak-anak ya. Mostly mungkin kayaknya kalau kita tanya sama parents atau guru gitu, 70% nanti pasti bilang, ya masalahnya nggak bisa fokus gitu ya. Jadi let's try to understand dari brain perspective, apa sih sebenarnya kemampuan fokus itu di dalam otak ya. Oke, so saya mau mulai dengan menjelaskan dulu tentang brain. So otak kita itu keren banget. Para saintis atau neuroscientist sudah melakukan riset, berusaha untuk mengenali bagaimana otak itu bekerja, gitu ya. Dan banyak banget prinsip-prinsip atau penemuan-penemuan yang sudah ditemukan dalam dunia neuroscience untuk kita memahami bagaimana si otak itu bekerja, gitu ya. Nah, yang perlu diketahui deh oleh parents, 3 aja prinsip utama ya, bahwa banyak ratusan prinsip lainnya, tapi yang menurut saya yang perlu banget untuk diketahui oleh parents dan educators ya, adalah otak itu yang pertama prinsipnya adalah neurodiversity. Diverse itu bermacam-macam, berbeda. Jadi setiap individu itu memiliki konektivitas atau mapping, koneksi yang terjadi di dalam otaknya itu sangat unik sekali. Berbeda dari satu individu ke individu yang lain. Jadi bukan cuma fingerprint dari setiap kita yang berbeda, tetapi actually mapping in the brain pun berbeda dari satu individu ke individu yang lain. Okay, so we need to understand that, kita perlu mengerti ya. Terus yang kedua adalah prinsip otak itu adalah brain plasticity. Jadi ternyata di dalam otak itu terdiri dari triliunan neurons yang saling terkoneksi. Nah, karena dia bisa terkoneksi, dia bisa terhubung, ya bisa lepas juga, bisa putus juga, atau bisa membentuk koneksi baru, dan itulah yang menyebabkan banyak sekali kemungkinan yang bisa terbentuk di dalam koneksi tersebut di dalam otak. Brain plasticity means kemampuan otak untuk membentuk koneksi baru, dan artinya skill baru, kemampuan baru. Ya, meningkatkan kemampuan yang sudah ada atau kemampuan baru atau hal baru yang dipelajari, semua itu membentuk mapping yang baru di dalam otak, dan kita saintis menyebut itu sebagai prinsip brain plasticity, bahwa otak itu bisa berubah konektivitinya di usia berapapun, ya itu prinsipnya. Terusan saya mau tanya, Miss, itu di usia berapapun juga ya, Miss ya? Jadi nggak ada cuma sampai 6 tahun atau sampai 8 tahun. Enggak, di usia berapapun ya. Dan memang ada jendela emasnya. Dia paling sensitif di 2 tahapan perkembangan, yaitu 0 sampai 6, kemudian ada jendela perkembangan di teenagers years 13 sampai 18. Itu jendela sensitivity-nya, ya artinya di periode tersebut sangat sensitif banget, sedikit aja stimulasi atau hal yang kita lakukan sudah bisa membentuk koneksi gitu ya, bisa mempertebal koneksinya. Itu adalah jendela sensitivity-nya, tapi di luar jendela tersebut anytime otak kita itu selalu mengalami perubahan tergantung dari apa yang kita lakukan. Berulang-ulang, garis bawah berulang-ulang. Oke, next yang ketiga, nah kerennya lagi sistem kerja otak itu adalah dia berusaha senantiasa membentuk automaticity, itu prinsipnya. Jadi otak kita itu bisa mendeteksi hal yang kita lakukan berulang-ulang, otak itu langsung bikin program sendiri. Dia langsung wire, disebut neurowiring. Ya, jadi misalnya contoh, ketika seorang anak belum pernah menulis gitu ya, terus dia baru belajar nih, baru pegang pensil dan baru mulai membentuk tulisan, mulai menulis ya. Sebelumnya mapping menulis di dalam otaknya itu belum ada. Jadi ketika dia baru belajar menulis, wah susahnya setengah mati gitu ya, dia mesti berusaha banget dan lain-lain. Mulailah terbentuk neurowiring di dalam otaknya untuk kemampuan menulis. Nah, ketika setiap hari dia menulis, setiap hari ada latihan menulis, setiap hari ada latihan menulis, otak ini mulai melihat kayak, oh ini hal yang sama nih yang dilakukan berulang-ulang. Langsung otak tersebut membentuk automaticity buat menulis. Mungkin sebulan, 2 bulan kemudian setelah anak itu latihan menulis, lama-lama 2 bulan kemudian, 3 bulan, bahkan setahun kemudian, ketika dia menulis sudah nggak ada upaya yang dia keluarkan, langsung aja nulis.
Nah, itu artinya otak tersebut sudah membentuk automaticity untuk menulis. Ya, nah, banyak fungsi-fungsi kita dalam keseharian yang otak itu berusaha untuk membentuk automaticity. Misalnya, kalau ibu-ibu memasak gitu, kan waktu masak udah nggak perlu mikir ya. Driving a car, ya, menyetir mobil. Awalnya waktu belajar tegangnya minta ampun. Mesti kemana nih, gearnya masuk, mesti perhatiin apa nih, gitu ya. Penuh dengan upaya. Tapi coba 5 bulan, 6 bulan kemudian setelah nyetir udah nggak usah pakai mikir, gitu. Kalau bisa sambil nyanyi ya, Miss. Sambil nyanyi, ya, sambil ngobrol, sudah terbentuk automaticity. Oke, so otak kita itu dia senantiasa ingin membentuk automaticity, semuanya diprogram otomatis supaya efisien. Oke, nah itu prinsipnya, ya. Jadi para neuroscientist menemukan bahwa di dalam otak kita itu terdiri dari triliunan neurons, ya, yang satu neurons aja terdiri dari ada kaki tangannya tuh, ujung sini ada axon, ujung sana ada dendrites, banyak kaki tangannya, cabang-cabangnya, dan dia satu cabang aja bisa terkoneksi dengan neurons lainnya. Jadi bayangkan kemungkinan tidak terbatas, ya, dari triliunan neurons di dalam membentuk koneksi. Dikatakan oleh neuroscientist, bintang di galaksi Bima Sakti aja yang jumlahnya nggak bisa terhitung, antara 100 miliar sampai 400 miliar, itu koneksi neurons kita kemungkinannya lebih daripada itu. Oke, so very amazing. Nah, kita lagi ngomongin soal fokus kan hari ini, ya. Dan fokus itu sangat berkaitan dengan kemampuan otak, ya. Jadi kemampuan fokus itu ada yang bottom up, ya, kegiatan yang dilakukan oleh kita ada yang bottom up. Jadi apa yang kita inginkan dari tubuh kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita inginkan, itu biasanya secara reaktif, secara spontan langsung kita lakukan. Itu karena kita terdorong oleh keinginan yang sifatnya bottom up. Ya, nah gitu. Oleh karena itu anak-anak yang usianya balita, mereka belum bisa fokus terlalu lama karena kebanyakan mereka itu bergerak karena interest, karena impulsif gitu. Karena ngelihat bolanya lucu diambil, ya, ngelihat makanannya enak dimakan, lagi pengen nangis aja gitu. So very bottom up, ya. Dorongan dari dalam dirinya yang udah dia lakukan saja. Gitu. Nah, kalau seperti ini sistem kerja otaknya masih anak kecil, agak susah fokus karena mereka mudah terdistract ke kiri ke kanan ngeliatin hal-hal yang menarik di sekitarnya. Sejalan dengan bertambahnya usia, sistem otak mulailah membentuk koneksi-koneksi tadi itu, dan tujuan akhirnya adalah supaya otak itu bisa fokus, bisa kontrol, top down namanya. Ya, jadi bisa mengontrol fokus. Nah, di dalam otak kita uniknya lagi nih, ada bagian ventromedial prefrontal cortex, ini adalah bagian REM, break system. Ya, ini yang bikin kita nggak mudah terdistract. Ya, nggak. Saya lagi perhatiin webinar, terus tiba-tiba depan pintu ada yang ketok-ketok gitu ya. Saya tahu bahwa itu ada, tapi saya tetap bisa fokus. Saya bisa ngerem dan tidak terdistract. Buat anak kecil atau anak-anak yang sulit fokus, biasanya kendalanya terjadi di bagian otak yang ini. Ya, mereka tidak begitu bisa self control atau tidak pakem remnya, ya. Mereka cenderung impulsif, terburu-buru, ya, mau cepat selesai, mengerjakan sesuatu mereka nggak bisa, gampang terdistract, ya, mudah kesana kemari, terganggu atau tertarik sama hal-hal yang terjadi sekitarnya. Behavior lain yang tidak bisa fokus itu biasanya juga terjadi karena slow processing. Ya, jadi memang sistem berpikir, kecepatan di dalam otaknya itu agak slow, kecepatannya, ya. Sehingga ketika dia mendengarkan atau memperhatikan sesuatu agak lama processingnya. Ketika lama dia jadi nggak paham, ya. Ketika nggak paham, jadinya dia nggak tertarik. Ketika nggak tertarik, ya udah dia nggak fokus. Oke, itu perilaku itu. Ada lagi nih penyebab yang lain di dalam otak juga, overstimulations. Jadi kebanyakan mikir gitu. Kebanyakan daydreaming, jadi duduk dalam kelas, memperhatikan gurunya, atau lagi ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba pikirannya yang lain muncul, gitu ya, dan banyak di dalam pikirannya sendiri. Nah, ini kita sebut dengan distraction, tapi internal distraction. Ya, nggak perlu harus terjadi sesuatu di sekitarnya,
Dia duduk aja diam-diam, tetapi ada internal distraction yang dia nggak bisa rem, ya. Jadi tiba-tiba aja dia seperti tidak fokus. Oke, nah kalau anak nggak fokus ketika memperhatikan sesuatu, belajar, mendengarkan sesuatu, dia nggak bisa mengalihkan fokusnya untuk durasi waktu tertentu. Efeknya adalah biasanya behavior-nya atau hasilnya adalah sering lupa. Jadi misalnya memperhatikan sesuatu, informasinya ada 10 yang harus diingat, 10 step, tapi karena waktu sedang memperhatikan dia nggak fully fokus, yang dia ingat cuma 5. Gitu. Itu pun lompat misalnya, ya. Jadi sering lupa. Apa yang tadinya sudah masuk, sudah dipelajarin di memorinya, tapi beberapa saat kemudian nggak nempel. Karena nggak ada fokus pada saat menerima informasi itu. Oke, jadi sering lupa. Kemudian ini benar loh, ini memang cuma ilustrasi, tapi benar di dalam otak setiap anak itu ada strukturnya, cara berpikir, cara mengolah informasi. Kalau organized pathways atau sudah dilatih sampai akhirnya cara proses informasinya itu teratur gitu ya, maka anaknya sangat efisien di dalam mengolah informasi, dalam belajar, dia bisa fokus. Tapi kalau yang di dalamnya itu acak-acakan neuropathways-nya, ya agak bingung aja di dalam gitu, tidak teratur pola berpikirnya, pola konsentrasinya, maka itu disebut dengan disorganized neuropathways. Dan inilah yang terjadi yang menyebabkan perilaku seperti tidak fokus. Itu dulu ya, penjelasan tentang fokus di dalam otak. Yang pasti karena tidak, perilakunya bisa macam-macam, tapi perilakunya mirip tidak fokus, tetapi penyebabnya itu bisa macam-macam. Bisa karena disorganized neuropathways, bisa karena working memory-nya lemah, bisa karena memang dia slow in processing, bisa karena overstimulation, ya bisa karena sistem impulse control-nya lemah, jadi macam-macam. Gitu. Nah, saya ingin menyarankan juga ada buku yang saya tulis. Kebetulan di bab 2 ini benar-benar menjelaskan tentang susah fokus dan detail-detailnya gitu ya. Jadi saya sarankan untuk get the book supaya bisa baca lebih detail lagi. Oke, itu dulu fokusnya ya, Miss. Kayaknya dia was very light actually penjelasannya ya, sangat mudah untuk dipahami. Semoga juga orang tua juga merasakan yang sama ya, Miss. Miss, saya ada basically intinya kan tadi karena neurodiversity-nya gitu ya, berarti anak-anak itu punya pathway yang berbeda-beda. Jadi tadi kata Miss Iren, sama-sama nggak fokus, tapi efeknya bisa berbeda-beda gitu ya, Miss. Nah, tadi Miss Iren bilang bahwa pada dasarnya ketika anak-anak ngulang-ngulang kemampuan, ngulang-ngulang sesuatu, nanti akan terjadi automaticity, right? Sebenarnya kan orang tua itu udah dari kecil gitu anaknya fokus ya, Miss. Kenapa fokusnya nggak terbentuk automaticity ya, Miss? Kenapa anak-anak itu jadinya nggak lama-lama dia bisa fokus, atau sebenarnya bisa nih lama-lama dia akan fokus sendiri? What's the situation-nya? Ya itu karena neurodiversity. Jadi kita nggak tahu what happened in the brain. Ada yang memang sistem connectivity-nya memang dari sananya secara genetik dia memang sudah kuat gitu ya, sehingga waktu orang tuanya mulai melatih dia ngajak main, dia otomatis bisa fokus sendiri gitu. Jadi kemampuan fokusnya berjalan sesuai dengan usia. Tapi ada juga memang anak yang kecenderungannya memang secara genetik sudah agak lemah secara sistem, tapi karena stimulasi yang diberikan mungkin kurang tepat juga, misalnya terlalu banyak screen time misalnya, atau kurang dilatih untuk bisa fokus lebih lama, kurang macam-macam lah, ada lack of stimulation menyebabkan yang mestinya terbentuk itu jadi tidak terbentuk. Itulah yang menyebabkan gap, ya tidak fokus itu gitu. Oke. Jadi anak-anak yang katakanlah misalnya sama-sama udah sekolah dari kecil di sekolah yang sama, guru yang sama gitu, belum tentu nantinya di usia yang sama mereka punya fokus yang juga sama gitu berarti. Yes, belum tentu. That's why it's neurodiversity. Ya, betul. Ya kan? Dan seperti kata misalnya pada akhirnya pasti akan berkembang karena neuroplasticity-nya kembali lagi berkembangnya juga berbeda-beda. Kebutuhan stimulasinya berbeda-beda. Bisa dikatakan begitu ya, Miss? Betul, ya. Right. Ya, jadi what we want to say here adalah find out your child's unique brain mappings, kemampuannya, lakukan assessment karena banyak assessment yang bisa mengecek apakah dia sudah sesuai usia nih, kemampuan-kemampuannya dan lain-lain. Itu bisa jadi standar kita juga gitu ya untuk tahu, oh kita mesti stimulate yang mana ya gitu.
Oke, Agis, itu yang salah satu yang orang tua bisa lakukan. Yang pertama ya, cari sumbernya dulu kan tadi neurodiversity-nya itu susah untuk menebak ya, dengan tepat ya, harus agak-agak susah yang ya. paling tepat ya. Tapi saya bisa ajak orang tua juga kali ya, untuk sharing. Tadi kita bahas bahwa nggak fokus itu banyak jenis-jenisnya gitu. Ada yang nggak fokus jadi lupa, ada yang jadi impulsif, distracting dan sebagainya gitu ya. Mungkin saya mau ajak orang tua kali ya, untuk orang tua yang hadir sesi hari ini, boleh bantu share Ibu dan Bapak di menu Q&A-nya aja. Ya, kendala nggak fokusnya tuh di mana? Fokusnya gimana? Betul, gitu. Kita mau dapat informasi nih, nggak fokusnya jadi gimana? Kita ingin ngajak orang tua untuk tidak hanya berhenti di bilang bahwa anak saya susah fokus, titik. Gitu ya. Tapi coba observe lebih dalam lagi, nggak fokusnya tuh di mana? Behaviornya apa? Ciri-cirinya apa? Karena ketidakfokusan itu hanya perilaku. Hanya behavior yang kita lihat, tapi kalau kita mau bantu dan mau tingkatkan, penting banget untuk kita cari tahu, observe tipe nggak fokusnya tuh karena apa? Apakah karena hiperaktif motoriknya, dia nggak bisa ngerem, yaitu apakah karena dia slow atau apalah pokoknya. Jadi observasi gitu. Iya, karena biasa dengar juga dari orang tua dibilang, oke, dia nggak fokus pada saat guru menerangkan di kelas. Tapi kalau dia membaca atau dia nonton bisa lama banget gitu. Dan kalau dibilang ya, jadi kita sebaiknya nggak generalize ya bahwa nggak fokus. Karena betul. Ya. Silakan Ibu dan Bapak yang mau sharing mungkin ya, nggak fokus anaknya gimana gitu, mungkin bisa kita dapetin datanya juga atau informasi supaya lebih mudah nanti waktu kita bahas ya. Oke, Miss. So tadi misalnya udah share satu tips, basically assessment dulu yang paling penting ya, Miss. Cari tahu dulu kenapa nggak fokusnya. Ada cara lain nggak ya, Miss, untuk orang tua yang bisa mereka terapin di rumah ketika mungkin anaknya nggak bisa fokus ya? Apa yang orang tua bisa lakukan intinya gitu, Miss? Iya, oke. Saya ingin share lagi di sini. Oke, kalau sekarang anak punya kendala tidak fokus, ya misalnya kita ngerasa bahwa anak saya susah fokus nih, gitu. I think langkah pertama yang perlu kita lakukan dulu adalah kita cek dulu deh, ada loh hal-hal keseharian yang menyebabkan otak itu menjadi susah fokus. Jangan-jangan cuma masalah manajemen aja yang perlu kita perbaiki, ya. So, yang pasti yang mempengaruhi kemampuan fokus anak itu udah pasti adalah jumlah durasi jam tidur, ya. So manage sleep. Perhatikan kebutuhan anak sesuai usianya, apakah jam tidurnya itu sudah cukup atau enggak. Oke, nah beda 1 jam saja yang mestinya misalnya anak itu butuh tidur 8 jam atau 9 jam sehari. Tapi kenyataannya adalah anaknya cuma rata-rata tidurnya 7 jam. Nah, defisit 2 jam ini itu pengaruh banget di kemampuan otak untuk fokus. Ada risetnya. Ya, riset itu kurang lebih mengatakan mereka riset ini mengecek misalnya tentara ya, army. Kalau mereka tidur 8 jam full dalam sehari, maka ketika mereka menembak ya di lapangan tuh mereka tembak, maka akurasinya itu 98%. Tapi ketika jumlah jam tidurnya itu menjadi 7 jam, ternyata setelah dicek kemampuan akurasinya ketika mereka menembak berkurang menjadi 56%. Jadi selisih 1 jam kurang tidur itu pengaruh sekali di kemampuan otak untuk perform. Oke, manage sleep time. Perhatikan baik-baik. Terus yang kedua good diet gitu ya. Ya perhatikanlah, jadi kurangin sugar, kurangin makanan-makanan junk food gitu, karena tentunya kalau sekali makan nggak apa-apa, tapi kalau akhirnya menjadi habit, menjadi lifestyle, tentunya itu akan mempengaruhi kesehatan, akan mempengaruhi juga tentunya what is not good for your body and is not good for your brain. Ya, karena otak kan butuh nutrisi, 25% dari nutrisi yang kita makan itu larinya ke otak gitu. So if we feed the body well, tentunya we feeding the brain well, ya. Yang ketiga, manage screen time, ya. Screen time sebenarnya is okay, ya. Yang penting di manage dengan baik. Tapi untuk anak-anak yang sudah terlanjur punya sistem fokus yang minimal, udah kecenderungannya impulsif, memang sudah kecenderungannya begitu. Anak lain screen time 2 jam nggak apa-apa, tapi anak yang susah fokus dikasih 1 jam itu pengaruhnya gede sekali. Makin susah fokus karena memang dasarnya sudah sensitif gitu ya.
sistem kerja otaknya. Kemudian yang keempat, all kids, bukan hanya yang susah fokus, tapi terutama anak yang susah fokus akan benefit banget dari structure dan routines. Ya, jadi punya jadwal ya. Punya jadwal yang jelas, punya predictability. Sometimes yang pengalaman saya ngelihat anaknya punya anxiety yang tinggi gitu ya, tapi kelihatan seperti jadwal lesnya itu udah berganti terus. Jadi kita terasa ya, misalnya sometimes hari ini nggak bisa les miss, minta replace, bukan masalah replace-nya, but that means actually di rumah rutinitas dan structure itu belum terbentuk dengan baik, dan actually dengan memperbaiki ini aja sometimes anak bisa jadi lebih fokus because mereka bisa predict apa yang akan terjadi. Oke? Kemudian yang kelima yang bisa dilakukan oleh parents adalah intervention dalam hal relationship dengan parents. Jadi parentsnya melakukan pendekatan emosi kepada anaknya. Anak yang susah fokus biasanya comorbid dengan anxiety yang tinggi. Jadi mereka cenderung impulsif, sistem nervous systemnya, sistem syarafnya itu sangat reaktif gitu. Ya, itu biasa satu paket tuh dengan kondisi susah fokus. Nah, kalau parents melakukan pendekatan emosi, ya relationship, sering bermain dengan anaknya dan lain-lain, itu biasanya menurunkan atau menenangkan sistem syarafnya, autonomic nervous systemnya, sehingga behavior-nya jadi lebih tenang, nggak terlalu impulsif. Oke, so itu penting banget. Ini 5 hal ini tuh bisa dilakukan oleh parents sendiri di rumah, ya. So you can try that, bisa coba dengan itu. Nah, yang pendekatan yang keenam itu adalah ya karena ada gap tadi, yang tadi neuropathways-nya memang ada ketertinggalan perkembangan gitu ya. Di specific area of the brain, maka mungkin memang untuk mengejar ketinggalan tersebut perlu ada terapi yang diikuti. Misalnya kalau anak-anak ada yang speech therapy, ada yang SI, sensory integrasi, OT, terapi okupasi, terapi apapun lah gitu ya, atau tutoring atau les yang dia butuhkan yang spesifik banget dengan area di mana dia kesulitan. Itu berarti butuh kerjasama dengan profesional yang lain. Gitu ya. Nah, yang lain lagi adalah brain training. Nah, inilah yang mau kita bahas ya malam hari ini, because Brain Fit specialized in giving brain training program. Ya. Iya. Okay, betul. So sorry Mr. Remy, ini kayaknya saya ada internet connection unstable. Maaf kalau overlap. Ya. Ini dia brain training, yes. Yes, ternyata banyak banget ya yang bisa orang tua lakukan untuk membantu meningkatkan fokusnya anak. Dari hal-hal yang mungkin sudah umum kita ketahui, ternyata kayak seperti managing sleep, kemudian a good diet. Tadi saya dapat insight-nya bahwa banyak kita sudah tahu itu penting gitu, managing sleep, good diet, cuma lebih banyak umum diketahui untuk kesehatan ya. Tapi kayaknya nggak gitu aware bahwa ternyata bagus juga untuk otak kita dan penting untuk otak kita. Jadi hal-hal yang mungkin sudah umum diketahui, klise kecil, sampai ke hal-hal seperti terapi atau jalanin brain training. Nah, di sesi abis ini kita mau bahas, tunjukin lebih detail mengenai program brain training. Soalnya banyak parents yang mungkin bertanya brain training itu seperti apa sih gitu kan. Apakah kayak terapi, apakah kayak les pelajaran, atau seperti apa ya. So, Mr. Irfan bisa bagikan nggak infonya? Ya, saya akan bagikan, Miss. Ya, so basically brain training mungkin basically ini adalah latihan otak ya, sama kayak kalau kita nge-gym untuk latihan badan, untuk olahraga itu supaya badannya fit, istilahnya gitu, supaya bisa duduk lebih lama, bekerja lebih lama, angkat beban lebih berat, istilahnya gitu. Kalau otak kita ya dilatihnya lewat brain training. Tujuannya sama, supaya bisa lebih lama belajarnya, bisa lebih kuat angkat bebannya. Bebannya adalah beban berpikirnya mereka ya, dan beban pelajaran sekolahnya. Dan beban belajar, yes. Oke. Dan belajarnya ya. Nah, di BrainFit kita menggunakan yang namanya metode 5 + 3 = 8. Saya share layar saya ya, Mrs. There you go. Sudah kelihatan belum ya? Ya, sekarang kelihatan misalnya. Oke, ya. So ini adalah metode rumusnya brain training, Ibu dan Bapak. Ya, ini sudah kita desain berdasarkan pengalaman kita 21 tahun di pelatihan otak dan riset yang terus berjalan oleh para ilmuwan ya. So 5 + 3 sama dengan 8. 5-nya apa? 5-nya adalah 5 area otak, Ibu dan Bapak. Yes, area otak kita ada 5. Ternyata bukan cuma kiri dan kanan ya, Mrs. Ternyata ada 5 area otak kita. Ini dia kelima areanya.
Ada area yang bekerja untuk fokus, jadi untuk berpikir keras itu dipakai area fokusnya. Bagian depan ya, bagian keningnya kita. Ada di belakang, ini untuk bagian visual atau melihat. Kemudian ada auditory untuk mendengar dan berbicara, basically ada di bagian samping dekat telinga. Ada bagian motorik, ketika kita minta anak kita melakukan sesuatu, itu dihandle oleh bagian motoriknya untuk bergerak, basically. Kemudian ada bagian emosi tersendiri di otak kita. Ini kelima area otak. Di brain training, apapun kendalanya anak-anak, kita akan latih semua area otaknya. Mungkin akan ada target-target tertentu, tergantung dari kondisi otaknya, tapi semuanya tetap perlu dilatih. Itulah kenapa ada rumus 5 ini. Gitu ya. Nah, untuk cara melatihnya. Sorry, Mr. Irfan, karena untuk melakukan aktivitas apa aja di keseharian, pasti kita perlu kelima area ini. Pasti, Ya. betul banget, Miss. Betul banget. Ya, that's why kita perlu kelima areanya. Nah, cara ngelatihnya gimana? Kita punya tiga aktivitas saat ini ya. Nah, ini dia. Itu angka 3-nya, Ibu dan Bapak. Ada yang namanya cognitive training, kemudian ada physical training, dan ada EQ coaching. Ini bagian emosionalnya. Ya. Dan hasilnya adalah si 8 kualitas ini. Ya, ada speed, meningkatkan kecepatan. Tadi ada orang tua yang share, anaknya kayaknya slow di processing. Ya, itu bisa dibantu banget lewat brain training. Memory, gampang banget actually. Kalau latihannya tepat, memory itu salah satu yang cukup cepat untuk ditingkatkan. Atensi, ini I think gue besarnya orang tua, yang penting anaknya bisa fokus gitu ya, definitely bisa ditingkatin. Reasoning, atau mungkin orang tua lebih familiar dengan istilah problem solving atau IQ, yes, itu bisa ditingkatkan. Ibu dan Bapak, bukan bawaan lahir ya, kemampuan problem solvingnya. Timing and coordination, ini juga bisa ditingkatkan. Emotion management, itu juga bisa ditingkatkan di otaknya anak-anak, dan ujung-ujungnya akan berhubungan dengan social skill dan tenacity. Tenacity ini adalah daya juangnya anak-anak, gitu ya. Nah, latihannya gimana? Saya akan share contoh latihannya ya, misalnya orang tua. Ini adalah contoh physical trainingnya BrainFit, ya Ibu dan Bapak. Ini dia. Ya, saya akan play satu video, kita coba lihat ya aktivitasnya seperti apa. Saya kecilin suaranya supaya saya bisa sambil jelasin ya, Ibu dan Bapak. So basically ini ada rekaman yang kita ambil di salah satu center kita yang di Kelapa Gading, Ibu dan Bapak. So ini adalah anak yang sedang melakukan physical training ya. Kelihatannya semua aktivitasnya looks very simple. Ya, ada yang main bola, ini ada videonya by the way. Jadi mereka menirukan gerakan dari video. Ada yang lompat di lantai, ini tangganya didesain khusus ya. Kemudian gerakan yang kita minta anak lakukan juga dibuat sedemikian rupa. Ada alasannya tentunya gitu ya. Nah, orang tua bisa lihat kedua anak ini melakukan gerakan yang berbeda. Di sinilah level personalisasi dalam brain training. Jadi meskipun anak-anaknya latihan bareng, mereka akan dapat aktivitas yang berbeda-beda karena kebutuhan otaknya kembali lagi tadi berbeda-beda. Gitu ya. Ini ada yang latihan fokus. Kelihatannya seru ya, Ibu dan Bapak. Mereka lompat-lompat sambil baca, by the way, lompatnya. Kebayang nggak tuh gimana susahnya fokusnya lompat sambil baca, tapi itulah olahraga otaknya yang terjadi gitu ya. Ini juga sudah didesain sedemikian rupa, instruksinya, apa yang perlu mereka baca, semua sudah diatur. Mr. Irfan, kalau yang tadi lompat di trampolin itu aktivitas itu untuk bagaimana itu mengasah fokus? Very good question. Very good question ya. Bagaimana itu mengasah fokus? I think simply ada banyak anak-anak yang sebenarnya mereka nggak bisa fokus itu karena ada satu otot di mata kita yang namanya ocular muscle ya, Miss. Itu adalah otot mata kita, otot yang kita pakai untuk mata kita ngeliatin tulisan, istilahnya gitu. Kalau ototnya gampang capek, efeknya adalah anak-anak jadinya nggak betah liatin gurunya terlalu lama. Atau nggak betah mengobservasi atau memperhatikan sesuatu dengan lama. Betul. Termasuk bacaan semuanya, gitu, Mrs. Nah, jadi di latihan ini sengaja dibuat si ocular motornya itu bekerja lebih keras menjaga pandangannya ke depan meskipun dia sambil lompat-lompat. Gitu ya. Jadi nanti ada level di mana mereka lompatnya bukan cuma lompat di tengah, tapi harus lompat ngikutin warnanya. Tadi panahnya, yang orang tua bisa lihat di video ini tuh ada warna-warnanya. Nah, kameranya. Nah, ini dia. Oh, sorry, belum kelihatan. Nah, ini dia. Ada warna-warnanya. Nah, jadi anaknya harus lompat, matanya ke depan, tapi dia harus hafal ada apa di sekitarnya. Dan bergerak sudah otomatis. Itu yang tadi Miss Iden sebut dengan automaticity. Nah, begitu wis. Ya, jadi kelihatannya sederhana tapi melatih fokusnya luar biasa. Jadi latihan physical training itu dirancang supaya satu aktivitas itu bisa menghit atau meningkatkan beberapa aspek. Kayak lompat di trampolin sambil membaca, kita itu meningkatkan vestibular ya, sistem keseimbangan di dalam otak kita ya. Karena keseimbangan sangat penting sekali untuk kita menyadari apa yang terjadi sekitar kita dan bisa kontrol. Ya,
Sometimes anak-anak yang vestibular systemnya atau sistem keseimbangannya kurang kuat, mereka nggak aware dengan apa yang terjadi di sekitar, gitu. Itu yang biasa dikomplain oleh parents ya, gitu. Sehingga temennya ngelakuin apa, dia ngelakuin apa sendiri, gitu. Kayaknya nggak sadar aja, gitu. Bahwa dia harus melakukan sama seperti temennya atau apapun. Bukan karena sengaja, tapi karena memang sistem awareness-nya belum terbentuk dengan baik. Jadi Betul, perilakunya seperti tidak fokus, yang dilaporkan oleh guru dan parents seperti tidak fokus, mondar-mandir, sibuk sendiri, gitu. Padahal bukan. Padahal itu adalah sistem awareness yang belum terbentuk dengan kuat, gitu misalnya. Iya, betul banget, Miss. Thank you for additional explanation, Miss. Nah, ini juga salah satu yang menarik nih, Mrs. dan Ibu dan Bapak ya. Ini adalah aktivitas yang kita gunakan mana tadi? Nah, ini dia. Ini untuk melatih yang namanya core stability ya. Lagi video yang lain ya. Tadi ada tuh yang lebih kelihatan. Nah, ini dia. Ini anak-anaknya lagi kayak belajar keseimbangan ya, Ibu dan Bapak. Jadi papannya ini terbuat dari busa gitu, jadi anaknya agak kesulitan untuk berdiri di atasnya gitu ya. Jadi mereka harus menyeimbangkan tubuhnya. Di proses mereka menyeimbangkan tubuhnya itu, mereka menguatkan otot-otot perutnya. Ini yang kita sebut dengan core muscle istilahnya. Ya, core muscle itu adalah yang kita pakai untuk bisa duduk dalam waktu yang lama. Biasanya kita banyak orang tua yang share, katanya anaknya nggak fokusnya karena nggak bisa duduk dalam waktu yang lama. Itu karena besar kemungkinan karena core muscle-nya, Ibu dan Bapak. Ya, jadi itu yang juga salah satu yang kita latih. Nah, ini contoh beberapa di antaranya ya, Mrs. Apa yang dilakukan di Oke, so basically itu physical training. Meskipun anaknya latihan bareng-bareng, nanti mereka akan dapat aktivitas yang isinya mungkin berbeda-beda. Nah, setelah physical training ada yang namanya EQ dan coaching. Kognitif, ya. Coaching dan cognitive training, ya ini dia aktivitasnya. Kalau tadi si physical training lewat seperti olahraga ya, Ibu dan Bapak, kalau cognitive training mostly main games. Jadi buat anak-anak ya seru-seru aja ya, karena buat mereka berasanya kayak main games gitu. Nah, ini ini bagian EQ-nya kita. So EQ ini mengcover materi-materi ini, Ibu dan Bapak. Jadi kita ajarin anak-anak mengenali otaknya mereka. So kita punya materi neuroscience yang dibuat sangat mudah untuk dipahami. Kita juga ajarin namanya growth mindset. Ini cocok banget untuk anak-anak yang gampang menyerah, ketemu yang susah langsung nggak mau lagi gitu ya. Ini adalah topiknya. Ada emotional control yang orang tua sering sebut dengan regulasi emosi. Kita bahas di sini. Ada willpower, motivasi, habit, sama social skill juga. Semua materi ini kita rotasi dalam waktu setahun topiknya ya, Miss. Jadi sebulan sekali akan ada materi yang berbeda-beda. Dalam waktu 1 tahun kita akan cover semua topiknya ini. Yes. Karena di dalam research brain training, apa sih yang membuat seseorang itu berubah? Bukan saja karena skillnya atau otot atau kemampuannya ditingkatkan, tetapi top down, pemahamannya dia terhadap dirinya dan dia bisa kontrol sendiri, itu kita dapatkan lewat EQ coaching ini, gitu. Betul. Ya, jadi penting banget buat anak-anak juga tahu apa yang kenali diri mereka sendiri, kenali otak mereka, kemudian how they can control it. Iya, betul. Dan dibahasnya kayak gini ya, semuanya kayak nyantai, nggak kayak diceramahin gitu, enggak. Tapi dibahasnya bareng, nonton video, sharing, ngobrol, gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti yang main games-nya, mana nih yang main games-nya? Nah, ini dia. Kita punya beberapa brain training application ya, nanti kita akan berikan kepada anak-anak juga kembali lagi sesuai dengan kebutuhannya. Saat ini kita punya ratusan jenis games yang kita bisa berikan kepada anak-anak sesuai dengan targetnya orang tua. Iya. Nah, uniknya adalah ini adalah brain training apps dan dia bukan edu games. Betul banget, Miss. Apa bedanya, Miss? Share nggak, Miss? Bedanya apa dengan games latihan otak sama latihan otak lewat main games? Atau mungkin games yang sudah umum diketahui di luar sana, apalagi banyak parents yang nanya kan, Miss katanya mesti manage screen time, gadget. Ini brain training tapi malah pakai screen. Iya, itu salah satu pertanyaan yang sering kita. Dimulai dulu dengan apa bedanya edu games dan brain training apps. Ya. Well, edu games itu it's generalized ya. Jadi kita download dari iPad atau dari Google Play, kita download, kemudian kita mainkan. Kalau saya download, Mr. Irfan download, Miss Nancy download, kita sama-sama download games yang sama, maka kita akan menjalankan atau memainkan games itu dari level 1, udah selesai level 1, lolos level 2, lolos lagi level 3, ya udah dia akan naik dari level ke level sama semua orang. Karena memang edu games itu diciptakan sudah pakem seperti itu.
Ya, so bagus nggak sih Edu Games? Bagus dong. It's a good exercise, a positive activity. Apalagi kalau Edu Games yang kita pilih yang melatih kemampuan-kemampuan tertentu, that's good gitu ya. Positive activity lah daripada anak-anak cuma nonton atau apapun. Mendingan mereka berinteraksi dengan baik gitu ya. Memilih aktivitas yang Edu Games yang baik. Tetapi kalau brain training apps, namanya juga brain training. Jadi dia untuk stretching the brain, tadi neurodiversity, setiap anak beda, maka brain training itu disertai dengan programming tertentu untuk mendeteksi kemampuan setiap anak. Jadi satu anak satu account, setiap klik yang dia jawab, brain training apps ini akan mendeteksi kemampuan anak ini ada di mana. Kemudian jika dia struggle di skill tertentu, games itu akan memberikan terus-menerus level di mana dia struggle, akan di stretch at level 80-20. Ya. Kemudian disesuaikan karena yang dilatih itu bukan cuma satu skill tapi simultaneous skill. Jadi tadi skill itu tadi kalau kita lihat listnya banyak. Misalnya auditory attention, auditory discrimination itu bersamaan gitu. Terus brain training apps begitu anaknya salah jawabnya langsung ada feedback. Karena memang begitu prinsip terbentuknya neuropathways di dalam otak adalah ketika kita lakukan sesuatu salah, kita langsung dikasih tahu saat itu juga. Oh salah. Sehingga otak kita langsung, the neurons yang terbentuk langsung tahu untuk memperbaiki. Jadi bukan di keep skornya untuk belakangan gitu, enggak ya, langsung on the spot langsung dapat langsung feedback. On the spot harus ada feedback, itu prinsipnya. Betul. Ya, so that's why brain training apps itu didesain khusus dan berbeda dengan Edu Games. It looks like Edu Games, but actually it's a brain training apps karena dia personalized, dia punya immediate feedback, dia targeting skill-nya itu simultaneous, banyak skill-nya yang ditarget. Ya, itu deh. Ya, thank you penjelasannya, Miss. Semoga cukup clear ya, Ibu dan Bapak. I know that tadi kata misalnya secara visual kelihatannya mirip. Tapi tidak, Pak. Ya, program kita sudah desain sedemikian rupa dengan algoritma khusus gitu untuk mempelajari kebutuhannya anak dan selalu memberikan level yang sesuai, dan yang paling penting tadi feedback itu yang paling penting. Iya. Dan dikerjakan secara independen ya, karena ada feedback yang langsung dari apps-nya itu. Betul. Jangan banyak aja anaknya ngelakuin, and then nanti game-nya akan figure out sendiri, kayak gitu ya. So ini adalah 3 jenis latihannya, BrainFit. Ibu. Ini overlap ya. Kita overlap ya suaranya. Go ahead, Miss. Dan itu prinsip-prinsip yang tadi Miss Irene dan Mr. Irfan highlight, seperti individualize gitu ya, levelnya harus sesuai dengan kemampuan anaknya. Kemudian satu games mengasah engaging banyak area yang beberapa area di dalam otak. Itu semua juga adalah hasil research ya, ditemukan itu adalah prinsip neuroplasticity, syarat yang diperlukan untuk memaksimalkan koneksi di dalam otak. Ya. Betul banget. Nah, programnya ya, gimana brain training dilakukan? Tadi selain datang ke center tentunya ya, Ibu dan Bapak, ada orang tua bisa pilih seminggu sekali, 2 kali seminggu tergantung kebutuhan anaknya gitu ya. Beberapa program games yang tadi kita share atau bahkan beberapa video physical trainingnya orang tua bisa akses lagi dari rumah, dan tentunya semakin sering dilatih semakin baik untuk anaknya, semakin cepat progresnya gitu ya. Tapi kita tadi itu kan otak kita itu punya sistem automaticity, jadi semakin dia mendeteksi bahwa oh ini hal yang baru tapi diulang-ulang, langsung otomatis dia membentuk koneksi automaticity itu. Betul banget, guys, gitu ya. So lebih kurang seperti itu, Ibu dan Bapak. Tadi kita lihatnya video yang kayaknya grup semua gitu ya, rame-rame gitu. Kita juga punya kelas yang one on one, Ibu dan Bapak. Ada beberapa anak-anak yang masih butuh personal coaching. Kita punya kelas yang namanya BrainFit Premium. Ini khusus untuk anak-anak yang masih butuh one on one kelas sesinya, gitu ya. Disesuaikan tergantung dari kemampuan otak anaknya saat ini dan goalnya orang tua, ya gitu. So lebih kurang itu metode latihannya kita, Ibu dan Bapak. Mr. Irfan, itu tadi physical training, cognitive training, EQ coaching, itu untuk anak usia berapa? Good question, Miss. Misalnya sekarang kita punya program yang tadi saya share, itu adalah untuk anak-anak dari mulai usia 3 tahun, nanti namanya ada BrainFit Junior. 3 tahun BrainFit Junior, aktivitas kombinasinya tetap sama, tetap ada physical trainingnya, tetap ada cognitive training dan juga EQ-nya ya. Kemudian ini BrainFit basically. Kemudian kalau video yang tadi kebetulan saya share, ini adalah BrainFit Scholar namanya, untuk 7 sampai 18 tahun. Ya, jadi 3 tahun
all the way sampai 18 tahun bisa brain training. Oh, oke. Iya. Nah, biasanya nih saya terima pertanyaan dari parents yang bilang, Miss, saya pengen spesifik aja. Misalnya saya cuma mau brain training apps-nya aja gitu. Kenapa sih mesti ikutin kegiatan sebanyak itu gitu? Iya. Ya, betul. Itu kalau pertanyaan itu ya. Lagi tadi kita sudah sempat quickly touch ya, tadi misalnya Miss Nancy actually tadi mention bahwa pada dasarnya apapun yang kita lakukan otak kita selalu bekerja sama. Semua areanya selalu bekerja sama gitu ya. Dan untuk melatih semua area tadi, unfortunately nggak bisa hanya dengan duduk dan main gamesnya aja. Anak-anak harus tetap bergerak. Ada beberapa neural pathway, terutama di bagian motorik yang nantinya dipakai untuk berbicara, untuk fokus, mendengarkan, melakukan instruksi gitu ya. Itu harus dilatih lewat bergerak. Iya. Bahkan kecepatan berpikir dilatih lewat gerak. Ya. Betul banget, Miss. Jadi itulah kenapa semuanya harus dikombinasikan. Mr. Irfan, Ya. please. Jadi kita itu ini banget ya, maksudnya seneng banget belajar sesuatu dari hasil riset ya. Bahwa dari BrainFit pusat mereka sudah melakukan riset dan tahu apa yang dibutuhkan gitu, kombinasi dari apa saja sih itu untuk mendatangkan perubahan gitu ya. Because they need rich stimulations. Ya, betul banget Miss Ren. Kurikulum kita setiap 4 bulan tentunya ganti, jenis aktivitasnya juga berganti. Tujuannya adalah untuk itu mau bangun semua network di dalam otak. Untuk kita mau bangun automaticity-nya. Gitu. Nah, pertanyaan berikut itu yang sering ditanyakan parents tuh berapa lama ya brain training ini dibutuhkan, butuh berapa lama supaya bisa ada hasilnya? Untuk melihat hasil ya? Ya. Oke. Karena neurodiversity, di mana setiap anak koneksi otaknya juga berbeda, untuk melihat hasil, kita melihat perubahan hasil yang berbeda-beda juga progresnya dari setiap anak. Tapi dari statistiknya kami, datanya kami, dalam 4 bulan, dengan catatan memang rutin dikerjakan semuanya, rutin dilatih, rutin datang, gamesnya, cognitive training gamesnya dilakukan, itu parents kita semuanya dalam 4 bulan itu sudah melaporkan ada positive changes, Miss, yang terlihat. Tentunya how many percent ya from our students yang melaporkan setelah 4 bulan udah ada progres gitu. Betul. Actually bisa dibilang saya 99% Miss Iren dalam 4 bulan. Cuma memang ada yang kelihatan progresnya banyak, Miss, kelihatan banget. Ada yang kelihatan, Miss, di daerah sini tapi area sini belum. Nah, itulah yang karena neurodiversity. Gitu. Tapi dan progres selalu gradual. Sama kayak kalau kita kurusin badan ya, physical training. Kadang-kadang 4 bulan, 2 bulan pertama pinggangnya dulu yang kecil, nanti 2 bulan berikutnya panggulnya udah mulai kecil, kurang lebih seperti itu. Iya. Yes, so 4 bulan or more, right? Tergantung respon setiap brain terhadap intervention. Saya tuh lagi mikir banyak parents yang bertanya how fast, berapa cepat gitu. Yang saya mau emphasize ke parents adalah aim for progress gitu ya, dan jangan tergesa-gesa karena kita nggak konsumsi obat, kita nggak melakukan apa-apa. Yang diperlukan adalah perubahan mindset, perubahan cara berpikir dari parents, kemudian kesediaan mereka untuk merubah pola yang ada di rumah, mengadopsi latihan-latihan yang perlu dilakukan. Jadi if you want a transformation of brain in the child, maka I think transformasi cara berpikir perlu terjadi di rumah gitu. Parents perlu tahu bahwa kemampuannya bisa berubah, tapi we need to do certain exercise, kita harus konsisten, kita harus encourage anaknya supaya dia lakukan latihannya dengan konsisten. Ya, memang it's a big change ya. Memang perubahannya yang dibutuhkan tuh usaha cukup besar. Tetapi transformasi yang terjadi itu for life. Jadi kayak if you need to invest 4 bulan, 8 bulan, 1 tahun, 2 tahun for a lifetime change, would you do it? I definitely would, Miss. Itu yang kita harapkan ya. Kita ingin dulu mengedukasi parents gitu mengenai hal ini.
Iya, welcome back, Mr. Irfan. Yes, Yeah, welcome back. So the whole internet is off. Okay, I am back. Yeah. Ya, salah Oke. satu ada pertanyaan yang lain yang biasanya kita dengar orang tua tanyakan ya, Miss. Brain training ini apakah cocok untuk semua anak, ataukah hanya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang punya isu dengan konsentrasi, atau apakah ada kriteria tertentu untuk mengikuti atau untuk anak bisa benefit dari program brain training? Yeah, I think if you have a brain, then you can train. Sama seperti if we have a body, siapa yang bisa benefit dari olahraga? Everybody. Apakah hanya orang yang sakit, gitu kan, atau orang yang lemah ototnya, atau everybody? I think everybody. Yeah. Right? Walaupun anak saya tidak punya kendala yang berarti, misalnya dalam proses belajar, why not? Kalau kita bikin engine-nya atau brain-nya itu jadi sangat-sangat efisien, gitu. Kita latih supaya lebih cepat, lebih tajam, gitu ya, lebih sharp dan lain-lain. Nah, apalagi anak-anak yang ada gap atau ada ketertinggalan, nah itu dia lebih butuh lagi. Gitu. Mungkin trainingnya butuh lebih intensif, perlu stay lebih lama, gitu ya. Sedangkan yang sifatnya maintain, yang masih udah oke aja, tapi tetap mau increase their performance, mereka bisa maintain dengan less frequency dan lain-lain, gitu. That's from me. Yeah. Right. Yeah. Berarti any child with a brain. Yes, any child with a brain. Bahkan sebenarnya kita Brain Fit itu lagi mungkin hopefully ya tahun depan itu akan pengen mulai dengan Brain Fit Prime, bahkan buat elders, orang-orang dewasa. Gitu ya, agar kita nggak terjadi cognitive decline kan, gitu. Agar di usia berapapun kita tetap sharp dalam berpikir, memori, kecepatan dan lain-lain. Yeah. Right. Yeah. Nah, another question yang sering kita dapatkan dari orang tua adalah gimana cara ngukur perubahannya ya. Misalnya kan itu dalam otaknya anak-anak ya. Kita kan nggak mungkin ngitungin si neural connection-nya tadi ya. Biasanya gimana tuh Miss kita ngukurnya? Mungkin bisa di-share kali ya. Oh, saya? Dan misalnya sih boleh Miss. Oh, oke. Sebentar, saya hampir share screen. Baik, kalau di Brain Fit, kita mengukurnya, salah satunya adalah kita menggunakan cognitive map assessment. Ya, tadi Miss Iren di awal ada mention untuk diukur, gitu ya. Kita ada cognitive map assessment untuk mengukur kemampuan otak anak. Itu salah satu alat ukurnya kita before and after. Ya, jadi sebelum brain training, kemudian jalankan brain training, setelah training beberapa bulan, kita akan rekomendasikan untuk di-assess kembali untuk melihat perubahannya. Selain itu, perubahan juga bisa kita lihat dari kenaikan level pada saat menjalankan brain training games-nya, ya pada saat untuk aktivitasnya. Dan hal ketiga yang menjadi biasanya sumber informasi kita untuk mengukur progres adalah perubahan yang orang tua lihat di keseharian. Gitu. Saya nggak punya slide untuk cognitive map assessment-nya. Apakah Mr. Irfan atau Miss Iren bisa tunjukkan contohnya ya? Saya share ya. So ini adalah alat ukur yang kita pakai sebetulnya ya, Miss. Jadi adalah cognitive assessment namanya ya. So hasil yang ada di samping sini yang orang tua bisa lihat. Kelihatan nggak ya, Miss? Harusnya kelihatan ya? Yes, terlihat. Iya, betul. Oke, so yang di samping kanan ini adalah contoh cognitive skill yang tadi Miss Nancy sebutkan. Ini adalah kemampuan otak. Kita sebutnya cognitive skill gitu ya. Jadi ada banyak areanya. Jadi ada kemampuan untuk duduk lebih lama tadi, kemampuan mendengarkan, kemampuan memori, akurasi pendengaran dan sebagainya, termasuk bagian fokus gitu. Nah, biasanya kita gunakan ini sebelum anak-anak latihan. Kita ukur dulu nih saat ini kemampuan otaknya seperti apa. Kemudian nanti di akhir setelah training beberapa lama kita akan gunakan lagi asesmen ini untuk melihat kemampuan apa sih yang sudah berubah, kemampuan apa yang sudah meningkat, kemudian kita matching dengan yang tadi Miss Nancy sebutkan perubahan yang orang tua lihat kesehariannya gitu ya. Biasanya kita gabung juga dengan feedback dari sekolah misalnya, guru biasanya juga akan sharing bahwa anaknya sekarang udah cepet nangkapnya, dulu PR-nya nggak ada yang beres, sekarang semuanya udah pada beres gitu ya. Kita gabungin semua informasinya. Begitu cara kita mengukur perkembangan otak anak-anak. Ini saya yang nanya pertanyaan, saya yang jawab, Miss. Iya, enggak. I wanna say, kita kan sebagai di Indonesia kita follow, kita mengikuti apa yang sudah disediakan, benar nggak, dari Brain Fit International. So
amazing adalah what I like adalah it's very scientific ya. Apa yang kita lakukan rasanya tenang banget dan clear dan jelas banget ketika ada pengukuran. And kita nggak cuma sekedar bilang kayaknya, sepertinya, sepertinya mungkin ini, mungkin itu, but we know for sure, kelemahannya di sini, yang dia butuhkan ini, let's measure, kemudian train, setelah itu ukur lagi, gitu. And then kualitatifnya baru kita observe behavior dalam kesehariannya, gitu. So that's amazing, gitu, apa yang bisa kita lakukan ya, because it's in neuroscientific way. Right, betul banget. Jadi asesmen kita ini termasuk dalam kategori yang namanya standardized test istilahnya ya. Jadi kita bandingkan kemampuan otak anak dibandingkan dengan usianya, istilahnya gitu. Usianya gimana? Kalau misalnya anaknya udah kelas 7 misalnya, benar nggak sih kemampuan otaknya itu udah setara sama anak usianya yang sudah di kelas 7 gitu kan? Kalau memang ternyata kemampuan otaknya setara sama kelas 5 ya nggak heran anaknya kesulitan contohnya. Nanti kita mau tutup gap-nya yang tadi misalnya sebutkan ya, menutup gap-nya. Gitu. Dan kita juga jadi bisa tahu ya spesifik tadi kan kesulitan fokus itu karena apa? Apakah karena kesulitan di dalam mendengarkan dan memperhatikan secara auditori gitu, atau apakah kesulitannya karena sulit dalam logika berpikir sehingga dia sulit memahami konsep-konsep yang diajarkan. Kesulitannya itu di mana? Atau apakah karena motoriknya yang lemah sehingga dia kurang bisa duduk lama, resah di dalam tubuhnya sendiri misalnya. So we can figure it out apa sih sebenarnya yang menjadi root of the problems gitu ya, sehingga kita bisa bergerak dari situ. Right. Yes. Oke. Bagaimana ya kalau parents pengen tahu lebih lanjut tentang cognitive map ini assessment? Can you share? Saya coba informasinya. So saat ini kita akan bagikan informasi ini, sorry. Am I back? Oh ya, saya gawat. Jangan terputus lagi. Raise hand. I raise my hand. That is very strange. Okay, so sorry Ibu dan Bapak. Saya bagikan lagi ya. Mr. Ivan langsung aja ngomong, Mr. Ivan, nggak perlu raise hand. Ya. Today technology is not friendly. Jadi kita punya satu sesi yang namanya information session, Ibu dan Bapak ya. Jadi sesi ini free, boleh dihadiri, nanti daftar aja, ada formnya yang akan kita bagikan ya. Jadi information session ini di mana kita akan bagikan kembali informasi kepada orang tua mengenai apa yang tadi sudah kita bahas mengenai brain training, specifically soal asesmennya. Kita punya bagian di mana kita share contoh-contoh hasil asesmen dan insight-insight yang orang tua bisa dapatkan dari hasil asesmen. Karena tadi ngomongin soal fokus, Ibu dan Bapak, banyak banget orang tua yang salah paham dengan kenapa anaknya nggak fokus. Dan setelah lewat asesmen ini, biasanya kita ketemu tuh insight-nya. Jadinya investasinya orang tua itu lebih terarah. Mungkin nggak harus brain training, mungkin ada opsi lain yang bisa dieksplor, tapi paling tidak udah lebih terarah. Itu yang bisa kita temukan. So, hadirin sesinya, Ibu dan Bapak, free. Silakan diakses aja, ada formnya, ada di chat-nya juga, link formnya. Nanti kita jadwalkan sesinya. Plus ada gift certificate, Rp250.000 yang sudah menunggu di sesi tersebut. Kalau apabila hadir, nanti bisa gunakan gift certificate-nya untuk dapatkan potongan harga di asesmennya. Oke. Ya. Ini ada Q&A ya. Soalnya waktunya udah lewat. Jadi kita jawab beberapa Q&A dengan cepat. Ya, mungkin kurang lebih buat gambarannya Ibu Bapak, kurang lebih 10 menit lagi kali ya Ibu Bapak ya. Mr. Ren dan Mr. Ivan. Tadi ada beberapa questions yang saya lihat udah terjawab juga. Dan ada beberapa yang pertanyaannya nanti akan terjawab apabila Ibu Bapak hadir deh ke info session untuk untuk dapat jawaban lebih lengkap ya, gambaran lebih lengkap. Oke, mungkin kita pilih satu pertanyaan ya. Mr. Ren, do you spot a question? Ada nih. Bagaimana dengan anak-anak yang mengidap ADHD? Apakah brain training juga bisa dilakukan atau harus terapi perilaku dulu supaya anaknya bisa tenang sehingga bisa fokus? Oh, very good question, Miss. Very good question ya. Siapa yang jawab? Saya yang jawab, Mr. Ivan. Mr. Ivan, karena Mr. Ivan juga Mr. Ivan punya pengalaman di terapi perilaku. Betul. Dulu saya 3 tahun sebagai lead behavior therapist, so udah belajar juga soal perilaku. I will tell you this though, ADHD itu adalah sistem otaknya, Ibu dan Bapak. So I don't think terapi perilaku bisa membantu banyak ya. Dan brain training kita sudah buktikan selama 21 tahun ini gitu ya, bahwa ADHD itu adalah salah satu yang sangat efektif
lewat brain training. Hmm. Ya, karena ADHD itu terjadi karena ada sistem yang berbeda dalam otaknya yang membuat anaknya kayaknya sulit banget untuk keep his thoughts gitu, untuk diam, belajar dan fokus itu susah banget buat mereka. Itu ada sesuatu di otaknya. Bisa jadi impulse controlnya, biasanya yang paling sering terjadi karena impulse controlnya. Ada juga yang terjadi karena mungkin si durasi fokusnya yang menjadi kendala gitu. So as someone that has done both, brain training dan behavior therapy, I would recommend untuk ADHD lebih tepatnya adalah latihan otak karena ya sumbernya di otaknya. Iya. Gitu ya. Jadi kita rewire dan network yang mungkin belum terlalu kuat ya, Mr. Irfan. Iya. Betul. Sudah ada beberapa nih tadi pertanyaan dari orang tua yang berkaitan dengan ADHD ya. Bisa nggak sih brain training bisa membantu? So ya tadi udah terjawab simpelnya bisa banget membantu Ibu dan Bapak. Ini adalah salah satu kembali lagi ini salah satu kesulitan belajar yang paling sering kita bantu. Ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan singkat bisa dijawab dengan sangat cepat. Apakah ada program kelas online? Jawabannya yes, ada. Ya, betul banget, Miss. Iya, kita sudah actually selama 3 tahun ini kita pandemik ya. Miss, ya, benar. Very successful banget. Kita membantu by this time I think hampir 1.000 anak-anak dari seluruh Indonesia, actually seluruh dunia. Kemarin ada Iya. Bahkan ada yang dari luar negeri ya. Ada dari luar negeri, betul. Dan hasilnya ya sangat memuaskan. Ibu dan Bapak. Sampai sekarang masih ada. Again, silakan dihadirin info sessionnya untuk dapat informasi lebih detail. Program online-nya seperti apa, program center base-nya seperti apa. Ya, misalnya Mr. Irfan, saya lihat ada beberapa parents yang bertanya mengenai keefektivitasan dari program online, gitu. Ya, apakah hasilnya optimal? Seperti itu. Dan because we have run for almost 3 years program online itu, dan setiap 2 bulan ada proses percakapan dengan parents-nya. And we have kayak around 50% kali ya of our students itu stay in the programs for more than 1 year, bahkan lebih. And they report changes. Mereka laporkan bahwa they want to stick with the programs gitu. So I think mereka pasti ngerasain ada benefit banget ya dari sini ya. Ya. Another way untuk yang saya bisa biasanya share ke orang tua adalah bisa dibayangkan brain training ini bukan kayak belajar di sekolah yang anaknya diajarin sesuatu. Banyak orang tua yang merasa kesulitan gitu ya. Kalau anaknya nggak bisa belajar, gimana bisa brain training gitu, berbeda. Karena kalau anak-anak belajar itu mereka diajarin sesuatu. Brain training mereka nggak diajarin, anaknya yang penting ngelakuin aktivitasnya. Jadi mereka mau ngelakuin aktivitasnya di rumah, mau ngelakuinnya di BrainFit, dimanapun mereka ngelakuin, asalkan mereka ngelakuin aktivitas yang sudah diracik khusus untuk anaknya, itu otaknya akan terus berkembang. Yes. So yang penting dia lakukan, waktu dia lakukan koneksi terbentuk di dalam otak, dia lakukan berulang-ulang, pada level tertentu, di stretch lagi, melebihi kemampuan dia, terjadilah pembentukan neural pathways. That's why terjadi perubahan gitu. Iya, betul banget. I really like the way Mr. Irfan put it. Mungkin pengalamannya orang tua biasanya online learning dirasakan kayaknya kurang efektif karena pengalamannya berdasarkan pada saat belajar sekolah online ya selama pandemi. Sedangkan brain training itu bukan belajar ya. Ya, gitu. Training cuma medianya via pemberian instruksinya via online. Betul. Ya, ada beberapa pertanyaan juga di luar kota, kayaknya Miss ada yang nanyain mau buka BrainFit sepertinya ya. Ini very honest Miss. Yes, we hope bisa terjadi gitu. Amin. Di beberapa kota yang lain untuk hopefully soon. Betul. Untuk saat ini sih kita semuanya masih ada di Jakarta aja ya, Mrs. Ibu dan Bapak juga. Kita di Kelapa Gading, Kebun Jeruk, dan ada di Gading Serpong. We are planning to expand, so hopefully bisa menyebar ke kota-kota lain ya. Tapi untuk sementara kalau memang urgent ya, penting urgent sekali untuk ada intervensi, online aja untuk sementara gitu ya. Iya. Ada Ibu Hedi bertanya di mana bisa mendapatkan info secara detail mengenai brain training app, bagaimana cara join, fee-nya dan lain-lain. Ibu Hedi bisa hadir ke info session. Untuk slide-nya Miss, ini dia. Ya. Silakan di screenshot. Atau ada link untuk join free session untuk hadir ke info session-nya. Ya, silakan di kolom chat tadi Miss Ayu sudah posting kembali. Iya. Ada pertanyaan apa lagi tuh Miss yang bisa kita jawab ya? Masih ada waktu nggak ya? 10 menitnya udah expired belum Miss? Kayaknya belum ya. Satu pertanyaan lagi ya.
sure. Ini biasanya memang orang tua bertanya. Mau bertanya, ada yang bilang melatih fokus bisa dengan musik seperti piano. Apakah benar bisa efektif? What does the research say, Miss Iren? Ya, anything that you do, latih piano itu bagus untuk melatih fokus. Ya, tapi coba bayangkan ketika main piano yang bergerak itu apa? Eye-hand coordination, tangan, ya, membaca not, eye-hand coordination, dan kalau dia lakukan dengan serius, dengan durasi waktu tertentu, dengan frekuensi yang cukup, maka ada bagian visualnya dan eye-hand coordination dan visual attention-nya yang terlatih. Tetapi jika kendala fokusnya dia itu sebenarnya adalah motorik issue, kelemahannya di motorik, jadi dia kurang bisa balance-nya kurang, motor plan-nya kurang, dia kurang bisa kontrol tubuhnya dengan baik gitu ya. Maka target atau masalah fokusnya tidak begitu tertarget gitu dengan latihan piano itu. Atau misalnya kalau kendala fokusnya dia itu di auditory attention, jadi dia agak kesulitan memperhatikan lama-lama ketika mendengarkan pengajaran atau instruksi. Kendala fokusnya di auditory. Ya, ketika dia dengar kalimat verbal, kalimat panjang-panjang, mendengarkan kalimat atau membaca kalimat, dia nggak kuatnya di situ, di area situ. Maka latihan piano nggak begitu target ke arah situ. Kita harus targetin latih fokus yang khusus buat auditory attention. Gitu. Ya, so apakah latihan piano membantu? Yes, membantu. Certain area tertentu. Maka sebaiknya assessment dulu aja. Nanti pada saat assessment, pada saat konsultasi, ketika terlihat bahwa oh iya, memang kendalanya adalah visual attention, ada kendala di eye-hand coordination. Oke, berarti latihan piano menjadi salah satu rekomendasi misalnya. Right. Right? Tapi kalau bukan itu kendalanya, then we will recommend something else gitu. Betul. Setelah kita mapping, tahu profilnya, it's easy untuk melihat kayak oke, latihan kegiatan tambahan apa ya yang tepat to train the brain ya, selain brain training gitu kan. Betul. Karena kembali lagi ke tadi awal banget kita bahas ya, Mr. Irfan. Banyak hal yang bisa menyebabkan perilaku nggak fokus. Banyak hal gitu. Sehingga untuk kita identify karena yang mana, kita perlu mapping dulu, perlu lihat, identify. Dan banyak hal juga yang bisa dilakukan untuk meningkatkan fokus. Tapi kita perlu tahu untuk yang spesifiknya apa. Ini gitu kan, untuk brain wiring harus yang mana aktivitasnya gitu. Iya, betul. Oh, ngomongin soal asesmennya, tadi ada orang tua yang nanya kayaknya asesmennya dari luar kota gitu ya. Asesmen kita juga bisa online ya. Ibu dan Bapak bisnis ya, jadi bukan cuma programnya, tapi asesmennya juga bisa dilakukan secara online. Kembali lagi untuk dapat informasi lebih jelasnya, join aja dulu di info sessionnya Ibu dan Bapak untuk dapat informasi detailnya ya. So meskipun di luar kota, don't worry, we have a solution for you. Ya, untuk yang online, untuk Cogmap Assessment online untuk anak usia 7 ya sampai 18 tahun. Betul ya. Oke, kalau begitu. Kayaknya kita udahan dulu ya, Mrs. Udah udah malam banget, and thank you for parents yang masih stay. Thank you udah Pak yang sudah stay lebih lama. Hopefully semua informasi yang kita bagikan sejauh ini membantu ya Ibu dan Bapak. BrainFit untuk tahun ini adalah episode terakhirnya. Nanti tahun depan akan ada lagi tentunya Ibu dan Bapak untuk orang tua yang pengen dapat informasinya. Sekarang kita sudah punya kontaknya, so you will be in the cycle. Kalau mau memastikan untuk nggak kelewatan informasinya, follow Instagramnya BrainFit ya, @BrainFit Indonesia. Nanti kalau event berikutnya sudah siap, kita akan umumkan di Instagramnya terlebih dahulu. That's all, Mrs. Ibu dan Bapak. Kembali lagi, terima kasih waktunya. Semoga informasinya berguna. Thank you, Miss Nancy. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu tahun depan. Sampai bertemu tahun depan, ya. Bye-bye, everybody. Bye. Thank you, selamat istirahat.